Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legenda Tiran yang Diburu Part 4. Yang dimana di akhir part 3, Yehu sedang mendapatkan sebuah masalah dan terjadi bentrok antara Yehu dan juga Panglima Perang Kota Sakos. Nggak usah lama-lama, kita flashbacknya. Bagi yang penasaran, tonton aja di part sebelumnya yang udah Bang Kim sediain di playlist. Buat kalian buruan subrek, bagi yang belum subrek juga tinggalin like dan komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan sosok sang panglima perang yang menganggap Yehu omong kosong dan menyuruh prajurit untuk tetap menyerbu Yehu. Tiba-tiba Yehu langsung menyerang panglima perang dengan sekali tebas. Panglima perang Sakos jatuh tergeletak dan mati. Seluruh prajurit pun terkejut melihat pemimpin mereka dengan mudahnya dikalahkan. Prajurit berseru untuk mengalahkan Yehu. Para prajurit pun menyerbu Yehu secara bersamaan. Dengan scoundrel yang telah aktif, Yehu begitu cepat membantai prajurit yang memburunya. Yehu merasakan pedangnya benar-benar hidup. Peningkatan kekuatan terjadi ketika ia baru saja membunuh seseorang. Yehu bicara pada pedangnya agar tidak terlalu sombong. Di sisi lain, Wiki sedang kesusahan mengalahkan musuh-musuhnya. Ia menyindir Yehu dan menyuruh Yehu untuk berlari. Yehu pun tak terima karena diremehkan. Yehu tetap ingin menghabisi seluruh prajurit Sakos. Tampak segerombolan prajurit baru datang dan langsung menuju Yehu yang membunuh panglima perang mereka. Wiki yang kewalahan melawan prajurit perang tak peduli dengan harga dirinya yang sudah diremehkan, dikarenakan merasa tak sanggup melawan para prajurit yang berdatangan. Tetap tak peduli, Yehu tetap saja menghabisi prajurit dengan aksinya yang keren. Wiki pun seketika berkata kepada Yehu bahwa yang Yehu lakukan itu sangatlah bodoh. Yehu bisa saja terbunuh jika ia tetap melakukan aksinya tersebut. Sambil berperang, Yehu berkata kepada Wiki bahwa ia adalah seorang petualang. Jika ia mati, ia dapat hidup lagi. Wiki berkata, jika tetap seperti ini, Wiki lah yang akan mati sungguhan. Ia dengan Yehu sedang bekerja sama. Yehu tak dapat merugikannya. Berusaha menenangkan Wiki, Yehu berjanji untuk melindungi Wiki. Ia tak akan membiarkan Wiki ditangkap ataupun dibunuh. Wiki pun terkesima mendengar perkataan tersebut. Tetapi tetap saja ia memikirkan bahwa itu adalah bisnis. Di dalam gedung gubernur, tampak seorang gubernur Sakos mengintip pertempuran tersebut. Sang gubernur tersebut tak mengira bahwa Yehu dan Wiki sangat kuat dan berencana untuk kabur. Tiba-tiba Yehu sudah berada di depan pintu. Ia tak membiarkan gubernur Sakos untuk lari. Sang gubernur pun kaget sampai terjatuh. Langsung saja Yehu menodongkan pedangnya. Ia berkata, baru saja menghabisi panglima perang Sakos. Belum selesai berbicara, gubernur Sakos memotong pembicaraan Yehu. Gubernur Sakos berkata bahwa ia bersedia menyerahkan seluruh kekuasaannya di kota Sakos dan siap menerima tanggung jawab, bahkan jika nyawa itu adalah taruhannya. Yehu pun terdiam terpaku untuk beberapa saat, dan lalu muncul pemberitahuan game bahwa ia telah menjadi gubernur Sakos yang baru, dengan catatan seluruh warga diasingkan.
karena Yehu belum menarik hati dan kepercayaan mereka. Dengan terkesima, Wiki menghampiri Yehu dan memujinya. Semua di luar rencana mereka berdua. Wiki berkata ia akan melakukan promosi keluar kota Sakos. Yehu menjawab tidak perlu melakukan promosi karena dia sudah cukup menarik di mata orang-orang. Wiki pun langsung berlari ingin melakukan promosi. Ia sudah tak sabar melihat Yehu terpampang di berita utama. Yehu seperti tak terima ketika Wiki langsung mengambil sebuah tindakan karena ia tak bilang kalau ingin jadi gubernur. Sementara itu di malam hari di kota Herma terlihat ajudan sedang membangunkan gubernur kota Herma. Mendengar kabar gubernur Sakos, ia menganggap ini kabar yang tidak baik. Sang gubernur pun terbangun dari tidurnya. Ia sedikit marah karena merasa terganggu. Ajudannya pun mengatakan bahwa ia takut jika sang gubernur tidur, kota Herma tidak akan ada lagi. Sang gubernur pun menanggapi dengan serius. Ia meminta diberitahu detail kabar terbaru oleh sang ajudan. Sang ajudan pun memberikan surat kabar. Gubernur Herma pun terkaget. Ada seseorang yang dapat menghabisi kota Sakos karena pasukan kota Sakos termasuk dalam 20 teratas terkuat di seluruh benua. Dan terkaget lagi ketika membaca bahwa sang gubernur kota Sakos menyerahkan kota sebagai upeti. Ia berpikir tindakan tersebut adalah tindakan seorang demon. Di dalam hati gubernur Herma, jika seorang demon menyerang mereka, maka kota Herma pun tak dapat bertahan lama. Gubernur kota Herma bertanya, di mana letak keberadaan sang demon tersebut? Ajudan pun menjawab bahwa mereka sedang menyelidikinya. Sang ajudan berkata, mungkin demon itu masih berada di kota Sakos. Sebelum mereka diserang, mereka berencana memberikan bantuan ke gubernur Sakos. Gubernur Herma pun menyuruh ajudannya untuk mempersiapkan bantuan tersebut. Sementara itu, kembali ke bar Carlos. Ia pun tampak kaget melihat Yehu berhasil menguasai kota Sakos sendirian. Carlos pun berbicara kepada dua orang pengunjung bar. Mereka ketakutan jika Yehu datang mengunjungi mereka kembali. Di sisi lain, seorang wanita bertanya kepada Henry mengenai kota Sakos yang telah hancur. Henry pun menjawab jika sang gubernur pun telah tewas dibunuh dan ia yakin pasti orang di kota Sakos telah membuat Yehu tersinggung. Jika dia mendatangi kita, habislah sudah, ucap Henry kepada wanita tersebut. Di kota Sakos sudah banyak para NPC berkumpul. Tampak para NPC membicarakan sosok Yehu. Bagaimana ia orang biasa bisa menjadi gubernur kota Sakos. Yehu duduk di bangku tahtanya sambil melihat pemberitahuan game. Memang menjadi gubernur bukanlah niat hatinya, tapi sangat memberikan dampak yang banyak kepadanya. Di depannya, gubernur Sakos yang lama masih saja bersujud sambil meratapi nasibnya. Ia merasa jika kehilangan kota lebih baik ketimbang mati, dan ia mencoba memulihkan ingatannya kembali. Yehu pun berkata kepada gubernur yang lama bahwa sudah lama dia berlutut di sana, kenapa tidak pergi saja? Dalam hati, gubernur lama berpikir bahwa Yehu sedang mempermainkannya. Terdengar keributan dari luar gedung. Yehu bergegas berjalan untuk mengecek sumber keributan tersebut. Ia merasa
seluruh pemain sudah berkumpul di depan gedung. Ia takjub melihat begitu banyak NPC yang antusias terhadapnya. Sementara itu, para NPC di bawah gedung mulai bepergian pulang dikarenakan terlalu lama menunggu. Mereka pun kecewa. Mendengar obrolan di bawah, Wiki berkata kepada Yehu bahwa NPC yang ada di bawah terlalu berani berkata seperti ini. Mereka tidak sadar telah hadir sang dewa pembantai. Lalu Yehu bertanya kepada Wiki, menghilang dari mana dia? Wiki menjawab pertanyaan Yehu bahwasanya dia baru saja melakukan promosi dan begitu banyak petualang yang hadir, mungkin dapat merencanakan sesuatu. Lagi-lagi Yehu kepikiran bahwasanya dia kesini hanya untuk menghasilkan uang dan mengurus status buronannya. Wiki pun berkata, sudah kukatakan kan untuk lari, tapi kau malah menghiraukannya. Tapi sekarang itu tak penting. Sementara itu, seluruh NPC yang sedang menunggu sudah mulai bosan. Mereka berpikir tak ada yang menarik di sini. Obrolan tersebut terdengar oleh Yehu. Yehu langsung bersiap. Ia melompat dari atas menuju tengah kerumunan. Sedikit pertunjukan ledakan asap pun terjadi. Seluruh petualang pun terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Akhirnya para NPC itu pun melihat sebuah bayangan hitam di balik asap tersebut. Dengan gagah Yehu keluar dari dalam asap tersebut, menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai gubernur yang baru. Terlihat dua wanita petualang tidak menyangka dengan ketampanan Yehu, dan ada dua orang petualang yang dikenal sebagai Raw Skin. Ia langsung menegur Yehu karena yang ia lihat tak seperti berita yang beredar. Yehu menjawab, apa pendapat pria tersebut melihat realita yang sedang terjadi? Tampak pria tersebut seperti tak terima. Ia mengatakan bahwa Yehu seperti kurang tangguh. Ia mengatakan Yehu melakukan eksploitasi untuk mendapatkan ini semua. Sang Raw Skin pun langsung mengambil ancang-ancang menyerang. Ia berkata tak ada yang tahu posisi Yehu ketika Raw Skin mengamuk di sana. Sambil berlari menyerang, sekarang matilah, ucap Raw Skin. Raw Skin berpikir mengalahkan Yehu dengan sangat mudah, dan dengan itu ia dapat menguasai kota Sagos. Lagi-lagi Yehu dengan santai menahan serangannya. Timbul kepulan asap dari serangan tersebut. Lalu Raw Skin pun tergeletak jatuh di hadapan Yehu. Sebagian orang pun terkaget ketika pertempuran itu selesai, dan sebagiannya lagi nampak tak percaya karena Yehu berhasil mengalahkan seseorang player level 20 dengan hanya menahan serangannya. Yehu berkata kepada Raw Skin, kota ini memang kosong, bukan berarti kau bisa datang ke sini dan membuat masalah. Setelah itu Yehu memberikan pengumuman bahwa ia tidak akan membuat quest yang tidak sulit bagi para NPC, dan ia akan berpartisipasi dalam event bersama orang-orang. Yehu memberikan tugas pertama bagi para peserta. Dikarenakan kota telah hancur dan tidak rapi, Yehu memberi tugas untuk membersihkan seluruh kota Sagos dan memberikan 10 koin perunggu pada seluruh peserta yang membantunya, dan hadiah itu pun terbatas. Mendengar perkataan tersebut, seluruh peserta bersemangat. Mereka merasa quest ini jauh lebih mudah dibandingkan quest pemberian gubernur sebelumnya.
Seluruh peserta pun bersemangat membersihkan kota Sagos. Yehu dipuji oleh Wiki atas tindakannya tersebut. Menanggapi pujian Wiki, Yehu berkata, "Simpan saja pujianmu, bahkan kau tidak ada di sana tadi." Lalu Wiki berkata, "Cukup soal itu. Sepertinya kita kedatangan customer terkenal." Tampak di depan gerbang segerombolan perwakilan kota Herma datang. Sang ajudan kota Herma berkata kepada gubernur bahwa tak ada siapapun di sini, seperti ada yang tidak beres. Dari kejauhan ia melihat Yehu dan Wiki berdiri di depan gerbang kota. Ia berkata, "Oh, sepertinya ada 2 orang di desa sana." Sang ajudan langsung menemui Yehu dan Wiki. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Surati. Ia memberitahu kedatangannya atas perintah dari Gubernur Herma. Dikarenakan tidak mengetahui Yehu adalah sosok gubernur baru, Surati bertanya kepada Yehu di mana keberadaan sang gubernur baru tersebut. Dengan nada santai dan menunjuk Yehu, Wiki menjawab, "Kau mencari gubernur baru, ini orangnya." Surati pun kaget. Ia merasa beruntung, selalu berhati-hati dalam berbicara. Pastinya kalau ia sembarangan, ia pasti sudah celaka. Surati bersujud membungkuk di hadapan Yehu. Ia menanyakan waktu senggang untuk kunjungan gubernur. Yehu menjawab, "Tentu kami tidak ada urusan sekarang." Surati pun berterima kasih dan segera balik ke rombongan Herma, menginformasikan pada gubernurnya tentang pertemuan mereka. Surati pun menemui sang gubernur Herma. Sesampainya di rombongan, sang gubernur berterima kasih kepada Surati, dan Surati tak perlu menjelaskannya lagi karena jarak mereka tak terlalu jauh. Sang gubernur Herma pun langsung menghadap Yehu dan ia memperkenalkan dirinya dan memberitahu maksud dan tujuan mereka berkunjung. Mereka berkunjung untuk memberikan sebuah hadiah. Dalam hati, Yehu berpikir bahwa kota tetangga saja mencarinya. Apakah karena ketakutan dan dia akan melancarkan serangan? Padahal ia tak menginginkan posisi ini dan kepikiran tentang sebutan demon dari player. Menurutnya itu melebih-lebihkannya sebagai sang legendaris. Dengan gaya yang cukup tenang, Yehu mengajak Tuan Haywood ke dalam istananya. Karena Yehu merasa di luar bukanlah tempat yang tepat bagi kunjungan penting seperti ini. Sambil berjalan menuju gedung, Tuan Haywood merasa ini tidak masuk akal. Pasti semua ini terjadi atas kesalahpahaman. Ia melihat kota Sagos sangatlah besar, tak sebanding dengan kota Herma. Tuan Haywood melihat para petualang sedang membersihkan kota. Lalu ia berbisik kepada Yehu. Para petualang itu sering menjadi sumber masalah. Ia menyarankan untuk menyingkirkan mereka selagi pembangunan kota ulang. Surati kaget dan dalam hati ia berkata, "Apa yang Anda katakan? Gubernur sendiri adalah seorang petualang." Dan ya akhirnya part 4 pun sampai sini aja nih Sabreaker. Bang Kim ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan Bang Kim juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin updatean terbaru dari part-part selanjutnya yang akan kami upload secepatnya. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek dulu nih guys. Cepetan buruan. Pokoknya jangan lupa buat di subrek, juga tinggalin like dan juga komen kalian. Bang Kim pamit, terima kasih, see you di next video, bye bye.